Kami panggil Regu Putra, Cabang Syarhil Quran dengan nomor peserta S104 untuk menuju mimbar. Regu Putra dengan nomor peserta S104 akan membawakan syarahan dengan judul mengantisipasi perubahan global dengan mempertahankan kearifan lokal. Regu Putra dengan nomor peserta S104 akan membawakan syarahan dengan judul mengantisipasi perubahan global dengan mempertahankan kearifan lokal. Disilahkan. Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pagi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan Salam pembuka untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala daini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita kelak menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Di era globalisasi saat ini, perubahan terjadi sangat cepat, teknologi berkembang pesat, informasi mengalir deras, dan interaksi antar bangsa semakin intens. Globalisasi memang membawa banyak manfaat, namun juga mengandung tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan bagian dari identitas kita. Bagaimana kita bisa menyikapi perubahan globalisasi ini tanpa kehilangan akar budaya kita? Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan syarhil Quran yang berjudul mengantisipasi perubahan global dengan mempertahankan kearifan lokal. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang berbahagia yang insya Allah masuk surga. Amin, Allahumma amin. Mari kita simak hadirin pandangan Islam dalam menyikapi hal ini tanpa kehilangan akar budaya kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di dunia. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang berbahagia yang insya Allah masuk surga. Amin, Allahumma amin. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu bapa, yaitu Adam, dan satu ibu, yaitu Hawa. Maka janganlah merasa lebih utama di antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi nasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses berketurunan agar sebagian dari kalian mengenalkan sebagian dari yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa terhadap Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa dan Maha teliti terhadap mereka. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini hadirin mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kita hidup di dunia yang semakin terhubung, kita harus tetap mengenal dan menghargai identitas masing-masing. Globalisasi seharusnya tidak menghapus jati diri dan nilai-nilai luhur suatu bangsa, melainkan mendorong kita untuk memperkuat identitas kita sebagai umat yang bertakwa dan berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal. Dalam Islam, menjaga kearifan lokal adalah bagian dari wujud syukur kita atas nikmat budaya yang Allah berikan. Setiap daerah
memiliki nilai-nilai budaya yang sejalan dengan ajaran Islam seperti gotong royong, kebersamaan dan menghormati orang tua. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami pasti akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi ketika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Muslimin muslimat rahimakumullah, mempertahankan kearifan lokal yang positif dan sesuai dengan ajaran Islam adalah bagian dari wujud syukur kita atas anugerah budaya yang kaya. Jangan sampai perubahan global membuat kita lupa akan akar budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita. Meskipun globalisasi membawa banyak hal baru, kita harus tetap positif dan memperdayakan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-kalimatul hikmatu dhalatul mu'min, fahaythu fajadaha wa huwa ahaqqu biha. Hikmah adalah milik orang mukmin yang hilang. Dimanapun ia menemukannya, maka ambillah. Hadis riwayat Tirmizi. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam konteks globalisasi saat ini, kita diperintahkan untuk mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan. Selama hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, kita bisa menjaga agar modernisasi tidak mengikis moral dan budaya yang baik yang menjadi warisan turun-temurun. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, yang insya Allah masuk syurga. Amin. Allahumma amin. Kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat harus dipertahankan. Tradisi seperti gotong royong, musyawarah, saling menghormati dan cinta lingkungan adalah contoh-contoh kearifan lokal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran, pada surah Al-Baqarah ayat 148, Allah berfirman, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق الله العظيم.
Dan tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini hadirin menekankan kepada kita pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk dalam menjaga kearifan lokal yang baik. Jangan sampai tradisi yang luhur hilang hanya karena kita terlalu larut dalam pengaruh global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, yang insya Allah masuk syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Dari syarahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa menghadapi perubahan global adalah keniscayaan. Namun hadirin, kita harus bijak dalam menyikapinya. Globalisasi dapat diantisipasi dengan mempertahankan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan tetap menjaga identitas budaya dan tradisi yang baik, kita bisa menghadapi globalisasi tanpa kehilangan jati diri. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil yang baik dari globalisasi ini dan tetap memerintahkan manusia untuk menjauhi larangan. Sallallahu ala Aku dengan budayaku, Sallallahu kamu dengan tradisimu. Berjalanlah di atasnya dengan damai. Ya Rabbi, Jangan menyinggung, jangan pula bercerai. Indonesiaku akan terus maju. Bangsaku akan terus bersatu. Dengan menjaga kebudayaan juga tradisi di bawah pangkuan Ibu Pertiwi. Bekantan asli dari Kalimantan, sukanya memanjat pohon tinggi. Mari bersama-sama menyatukan, Bersatu padu menjaga keutuhan negeri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.